Assalamualaikum Bu, perkenalkan dengan saya Dr. Sony di sini. Ibu, saya ini izin menanyakan identitas Ibu ya. Pertama, namanya siapa ya Bu? Ibu Aulia dong. Ibu Aulia. Tanggal usianya berapa ya Bu? Usianya 35 tahun. Saya izin sambil menulis ya Bu. Lalu alamatnya di mana Bu? Di Jalan Kenari dong. Oke, di Jalan Kenari. Baik. Ibu di sini ada keluhan apa Bu? Ini dok, saya pengen periksakan janin saya dong. Untuk memeriksa janin. Baik, Ibu, nanti saya akan tanya-tanya untuk pertanyaannya agak sedikit sensitif. Apakah Ibu bersedia menjawabnya? Sedia dong. Baik, apakah Ibu kalau boleh tahu pertama kali haidnya umur berapa Bu? Atau kelas berapa kira-kira? Kelas 3 SMP akhir dok. SMP akhir. Oke, Ibu, untuk pernikahannya sekarang di umur berapa Bu? 30 tahun. 30 tahun. Oke, apa Ibu pernah hamil? Pernah dok. Pernah. Itu ada berapa Bu? Nah, sekarang. Sekarang 1. Oke, berarti lalu apa Ibu siklus menstruasinya normal? Iya. Kira-kira berapa lama ya Bu menstruasinya? 5 hari. 5 hari. Lalu jedanya kira-kira berapa ya Bu? 3 minggu. 3 minggu. Oke, lalu Ibu hari pertama, Ibu terakhir haidnya kapan ya Bu? Kira-kira tanggal berapa? 3 bulan yang lalu, akhir bulan. Oke, baik. Lalu apa Ibu untuk kehamilan persalinan sebelumnya apakah persalinan normal atau sesar? Normal. Normal. Oke. Lalu apakah Ibu ada riwayat penyakit seperti jantung, asma, hipertensi? Tidak ada. Apakah Ibu suka ada tiba-tiba mimisan? Tidak. Oke. Apakah Ibu pernah operasi di area perut? Tidak. Apa keluarga Ibu ada yang mengalami penyakit TBC Tidak. atau operasi? Tidak. Lalu apakah Ibu sedang hamil sekarang? Apakah ada gerakan janin seperti menendang-nendang? Tidak. Apakah ada kontraksi? Tidak ada dok. Tidak ada. Apakah Ibu sering buang air kecil pada malam hari? Iya. Apakah Ibu ada bengkak atau di kaki atau seluruh tubuh? Dulu ada, cuma sekarang udah nggak terlalu. Oke, apakah ada pendarahan di area kelamin Ibu? Ada. Ada. Apakah Ibu ada ketuban pecah dini? Enggak. Tidak ada. Baik Ibu, untuk anamnesisnya sudah saya lakukan. Selanjutnya saya akan memeriksa dari janin Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, silakan ke meja pemeriksaan. Baik Ibu, di sini Ibu sudah melakukan buang air kecil sebelumnya. Di sini suhu ruangannya sudah nyaman ya Bu, pencahayaannya cukup. Saya menyiapkan pita ukur, stetoskop monoaural, stetoskop dan sphygmomanometer dan termometer. Sebelumnya Bu, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah WHO dan Ibu boleh berbaring pada meja pemeriksa dengan posisi bagian atasnya di 30 derajat dan saya akan menutup Ibu dengan selimut. Baik, pertama yang akan saya lakukan adalah kita akan menyiapkan pita ukur. Lalu setelah itu palpasi fundus uterus dengan sisi radial dengan jari telunjuk. Lalu setelah teraba fundus uterusnya, letakkan ujung pita ukur pada bagian tengah dari fundus uteri dan rentangkan pita ukur sampai mencapai bagian atas simfisis pubis. Lalu lihat angka yang terlihat. Lalu setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 1 di mana saya akan meletakkan ujung-ujung jari pada fundus uterus dan palpasi bagian janin yang berada di fundus uterus dengan kedua tangan. Lalu saya akan melakukan gerakan Leopold 2, kedua telapak tangan pemeriksa dipindahkan ke dua sisi lateral uterus, lakukan palpasi dengan jari-jari untuk menentukan bagian janin. Itu untuk punggung akan terasa bagian yang keras dan resisten, dan ekstremitas teraba bagian-bagian kecil, irregular dan mudah digerakkan.
Lalu saya akan melakukan pemeriksaan gerakan Leopold 3 di mana saya akan mempapasi peri perut atau abdomen. Lalu saya akan melakukan gerakan papasi Leopold 3. Saya akan mempapasi abdomen tepat di atas simfisis pubis dengan satu tangan dengan cara menggenggam bagian bawah janin untuk diidentifikasi bagian janin. Lalu jika sulit digerakkan artinya sudah masuk pintu atas panggul untuk kepala. Terasa massa bulat dan keras, dan untuk bokong terasa massa bulat, lembut, dan asimetris. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 4 di mana pemeriksa menghadap kaki pasien. Lalu letakkan kedua telapak tangan pada bagian bawah dengan jari-jari menyusuri dengan lembut. Di sini kedua ujung jari saya dapat bertemu dan dinyatakan konvergen. Lalu selanjutnya saya akan melakukan auskultasi di mana saya akan menyiapkan stetoskop monoaural dengan tangan yang tidak dominan untuk lalu kita akan menempatkannya di punggung janin. Lalu saya akan mendengarkannya. Lalu setelah itu dengarkan dan hitung frekuensi DJJ setiap 5 detik. Lakukan sebanyak 3 kali dengan interval masing-masing 5 detik. Dan jika tidak terdengar karena dinding abdomen terlalu tebal, letakkan bagian dasar stetoskopnya pada area paling tipis, misalnya 3 cm di bawah umbilikal ibu, dan jumlahkan dan frekuensi yang didapatkan, kemudian kalikan 4 untuk memperoleh hasil DJJ per menit. Lalu izin Bu, saya sudah meletakkan alat-alatnya, dan izin Bu, ini pemeriksaan sudah selesai. Lalu alhamdulillah, dan ini kesimpulannya Bu, GPA kesimpulannya di sini. Poin-poinnya ada GPA-nya berapa, ada usia kehamilannya berapa, hamilnya apakah tunggal atau gemeli, apakah letak janinnya seperti apa, letak janinnya normal, lalu riwayat operasi sebelumnya berapa, dan taksiran persalinan. Lalu apakah ada ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada. Baik, terima kasih Bu.